Halo bos, ketemu lagi di channel Juhatsi Indonesia. Senang sekali di video kali ini program belajar Arduino sudah masuk ke episode 10. Itu berarti kalian sudah mengikuti 9 episode yang akan mengawali langkah kalian untuk lebih bisa menggunakan Arduino. Nah, di episode yang ke-10 ini merupakan episode terakhir yang membahas tentang dasar Arduino IDE, jadi format strukturnya, terus penggunaan dasarnya, itu ada di episode ini. Episode yang selanjutnya kita akan beranjak ke hardware. Namun sebelum ke hardware, yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengetahui sebuah bilangan biner dan heksa. Karena bilangan ini yang akan sering diolah, sering digunakan, terus sering dipakai untuk berbagai sensor, dan juga misalnya kita mau menyalakan LED atau menyalakan 7 segment, datanya formatnya biasanya biner atau heksa. Nah, sebenarnya ilmu ini tuh sangat penting untuk orang elektronika, khususnya elektronika industri yang berkaitan dengan pemrograman ataupun bahkan informatika juga. Dasar pemrogramannya tuh salah satunya harus menguasai bilangan biner atau heksa ini. Nah, sebenarnya saya menguasai bilangan heksa ini atau ilmu tentang ini tuh dari bangku sekolah, SMK, dan juga kuliah. Namun yang paling penting untuk menanamkan ilmu tersebut adalah di tingkat SMK. Nah, dulu SMK saya jurusannya elektronika industri. Maka di sana diberikan ilmu tentang bilangan biner ini dengan sangat mendetail, sehingga sampai saat ini bisa mengembangkan ilmu tersebut ke berbagai karya yang sudah dibuat oleh Juhatsi Indonesia. Tentunya saya tidak lupa jasa-jasa guru-guru saya di sekolah tersebut. Salah satunya yang paling membekas ilmunya itu Pak Midarja. Terima kasih Pak, ilmunya bisa saya kembangkan. Ya, walaupun belum sesuai harapan Bapak, tapi setidaknya sudah mengamalkan ilmu tersebut dalam dunia kerja ataupun ke karya-karya saya. Oke, bilangan biner ini sebenarnya sangat simpel sih. Jadi dia hanya terdiri 0 dan 1. Namun bagi orang awam akan terasa sangat sulit karena kalau dilihat dari kasat mata itu bikin pusing. Jadi cuma 1 0 1 0 1 0. Nah, susunan angka 1 dan 0 itu adalah yang dipakai dalam semua sendi bilangan data digital. Jadi dasarnya itu ya cuman itu. Kemudian sebenarnya kan nilai bilangan biner tersebut kan mencerminkan bilangan desimal juga. Nah, cara menghitungnya nanti akan kita bahas detail, dan juga tentunya bilangan heksa. Jadi bilangan heksa ini adalah salah satu bentuk format bilangan yang juga sering digunakan dalam Arduino. Jadi dia merupakan ringkasan dari bilangan biner tersebut. Bilangan biner ini yang sering digunakan dalam Arduino adalah 1 byte atau bisa disebut dengan 8 bit. Maka terdiri dari
8 angka 1 atau 0 tersebut. Misalnya dari 0000 8 kali sampai maksimalnya adalah 11111 atau bernilai 255. Kalau heksa itu biasanya 2 digit juga, karena yang kita pakai 1 byte tadi, jadi dibagi antara 4 depan dan 4 belakang, nanti menjadi bilangan heksa. Nah, kalau bilangan heksa ini terdiri dari 0 sampai F. Kalau yang bilangan biner kan cuma 0 dan 1. Kalau yang heksa 0 sampai F. Nah, kalau yang belum tahu kenapa kok sampai F, F itu nilainya berapa? Nah, bilangan heksa dari 0 sampai 9 sama kayak bilangan desimal biasa. Cuman yang ke-10 itu diwakili dengan huruf A. Kemudian 11, B, C, D, dan seterusnya sampai karakter F, yaitu nilainya adalah 15. Kemudian dalam Arduino biasanya kalau format penulisannya, kalau biner itu diawali dengan B, kemudian diikuti angka binernya. Sedangkan bilangan heksa biasanya 0, X, kemudian 2 karakter atau angka yang mencerminkan bilangan heksa. Nah, kalau bilangan biner itu merupakan bilangan 2 pangkat X, dimulai dari 2 pangkat 0 itu yang paling belakang, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Maka kalau kita sebagai orang awam, misal kita membeli sebuah RAM atau flash disk, yang paling mendasar itu kan bilangannya mesti misalnya 512 terus 1024, atau jadi nggak dibulat itu. Nah, itu karena bilangan biner ini. Jadi itu kan, itu kalau dimulai dari 2 pangkat 0 kan 1, terus 2, 4, 8, terus 16, 32, 64. Nah, makanya kalau flash disk itu kan 16 GB terus 32 GB, nggak ada yang 32 GB 30 GB, itu nggak ada. Itu karena 2 pangkat ini. Kemudian kalau yang heksa seperti yang saya bilang tadi merupakan 2 wakil dari bilangan biner, jadi 4 belakang dan 4 depan. Misalnya yang bilangan binernya itu 1000, kemudian yang 4 belakangnya 0010. Nah, kalau di desimalkan itu nilainya 82. Kenapa seperti itu? Nah, kita tidak usah memikirkan gampangannya ya, ini tidak usah memikirkan kalau sampai 8 angka itu berarti sampai 2 pangkat 9. Nah, kita bagi 2 seperti format hex tadi, jadi cuma memikirkan 4 bilangan dan 4 bilangan, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita gunakan program Arduino IDE agar lebih familiar, kemudian biar lebih jelas juga. Misalnya tadi angkanya adalah 10000010. Nah, ini biasanya penulisannya adalah seperti ini. Ini kan 8 angka ya, jadi bisa ditulis juga ini heksanya 0x82. Nah, ini 8 angka ini sebenarnya kan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat ke 7 ya berarti. Nah, kita hanya perlu menghitung 4
kelompok, dua kelompok berisi 4 angka seperti ini. Nah, ini 2 pangkat 0. Misal di sini ada satunya seperti ini, berarti dihitung 1. Kalau yang 0 itu berarti tidak kita hitung. Ini yang 1 hanya di nomor 2 dari kanan, itu berarti 2 pangkat 1, berarti ini nilainya 2. Nah, kita tuliskan 2. Kemudian yang bagian depan ini yang nilainya 1 hanya yang paling depan, atau bernilai 8. 2 pangkat 3. Langsung kita tuliskan seperti ini. Nah, bagaimana kalau nilainya seperti ini? Nah, ini 2 pangkat 1 berarti 2, kemudian yang ini 2 pangkat 2 berarti 4. Kita jumlahkan 2 ditambah 4 berarti kita tuliskan 6. Lalu yang ini 2 pangkat 0, 1 berarti ini 1, ini 2, kemudian ini 8. Berarti hasilnya 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Maka kita tuliskan kalau 11 ABC. Seperti ini. Maaf, 11 berarti B. Jika angka lain misalnya 01 1 1 0 misalnya. Ini 2 pangkat 0 1, ini 2 pangkat 2 4, 5 berarti jumlahnya, tambah 2 pangkat 3 8 ditambah 5 berarti 13. Berarti hasilnya kalau 13 D kan A 10, B, C, D. Kemudian ini 1 2 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Seperti ini. Ini udah lebih paham kan? Nah, nilai ini bukan nilai desimal ya, jadi nanti ada perhitungan lainnya untuk menjadikan desimal. Jadi terkadang kalau belum terbiasa itu nanti akan bingung. Misal desimalnya kita tuliskan D 10 misalnya. Nah, 10 ini kalau dituliskan dalam bilangan biner, bilangan heksa dulu biar lebih mudah ya. Ini kan A berarti 0A. Tinggal kita olah ke biner. Awalnya 4 0. Kemudian A itu dari 8 ya, berarti paling besar. Kemudian 8 tambah 2 berarti 4 nya 0, 2 nya 1, 1 nya 0. Nah, seperti ini. Nah, beda lagi kalau yang ini nilainya 10, bukan yang desimal, berarti bukan nilainya bukan 10 desimal, tapi karena maksimalnya adalah F. Kalau sudah 0 berarti kan ini merupakan bilangan selanjutnya, yaitu 16 pangkat 1. Dari 16 berarti ini nilainya adalah 16. Seperti ini. Karena 0F itu adalah 15. Nulisnya seperti ini kalau 0F. Kalau yang 10 tadi kan begini, 10 berarti ini 16. Nah, seperti itu.
udah lebih paham lah. Nah, kenapa kita harus mempelajari bilangan biner? Nah, karena bilangan biner ini yang paling dasar digunakan untuk menyalakan suatu pin, maksudnya mengirim logika 0 atau 1 ke suatu pin dalam Arduino. Misalnya dalam Arduino itu ada kita menggunakan pin ke D2 sampai D8, berarti D10. Ini misalnya bilangan yang paling belakang ini mewakili D0, D2, ini D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai D9. Jika kita tuliskan seperti ini, berarti yang akan dikirimkan logika high nanti pin D6, yang lainnya logikanya nanti low. Nah, beda cerita kalau kita menggunakan satu-satu, jadi jumlahnya B D2 misalnya ini 0, BD D3 0, BD 4 0 sampai seterusnya. Itu kan membutuhkan byte banyak, padahal kita cuma membutuhkan angka 0 dan 1, maka dikelompokkan menjadi 8 angka sehingga dapat diringkas menjadi 1 byte. Sebenarnya maksudnya seperti itu. Begitu juga jika kita menyalakan mengendalikan dot matrix, mengendalikan 7 segmen, itu kan ada A, B, C, D, E, F, G, dan P. Ini juga jumlahnya 8. Nah, ini bisa langsung menggunakan 1 byte. Nah, maka menggunakan bilangan biner akan lebih mudah. Yang kita hidupkan adalah segmen yang mana. Nanti kita tinggal mengatur angka-angka yang ada dalam bilangan biner ini. Kemudian selain untuk menggunakan 7 segmen, juga dot matrix itu karena biasanya tingginya kan yang di pasaran itu 8, itu juga menggunakan cara yang sama seperti ini. Kalau ADC itu di dalam Arduino menggunakan 10 bit, jadi maksimalnya angkanya 1023. Nah, sebenarnya caranya sama, cuman beda jumlah bilangan binernya saja. Bisa akan kita bahas detail saat kita membahas ADC. Nah, selain itu, penggunaan bilangan seperti ini ada dalam kalau kita membuat strobo RGB yang sudah ada di video di channel ini juga, angka-angkanya untuk menentukan warna itu kan menggunakan bilangan heksa. Nah, kalau tidak paham bilangan rumus-rumus seperti ini, nanti akan kesulitan dalam mengembangkan suatu program. Selain itu, digunakan juga dalam pengiriman data serial, data misal kita pakai shift register, itu juga menggunakan bilangan-bilangan seperti ini. Jika kita menggunakan sensor misalnya, angka-angka yang dikirimkan sensor itu kebanyakan formatnya juga heksa. Misalnya kita menggunakan sensor yang paling nyata kalau menggunakan seperti RFID, itu kan datanya menggunakan koneksi serial, data-datanya yang diparsing nanti jadi bentuk angka-angka hex. Jadi kalau kita tidak terbiasa, nanti akan kesulitan dalam pengembangan coding tersebut. Oke, saya harap sudah lebih mengerti.
Dan jika bingung tinggal di komen aja. Kalau ada permasalahan, misalnya sudah mencoba tapi menemukan permasalahan yang tidak dibahas dalam video ini, silahkan komen juga, atau bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode yang ke-11, episode yang membahas tentang hardware. Tunggu aja di channel ini, akan ada banyak video edukasi tentang Arduino. Oke, segitu dulu dan dadah.